Ya, auranya Lanstok kali ini agak-agak jazzy karena berhubungan dengan event internasional Java Jazz International Betul, Festival. yang masih berlangsung hari ini terakhir begitu ya? Hari ini terakhir dan kalau memang belum sempat datang ke Java Jazz beberapa hari yang lalu, mungkin ini bisa menjadi kesempatan terakhir di tahun ini karena biasanya ini annual event gitu ya. Betul. Oke, bicara soal jazz atau event internasional, tentu saja ini paling cocok kalau bicara dengan narasumber yang sudah hadir di sini gitu ya. Kamusnya musik gitu, banyak yang bilang seperti itu. Mas Ben Slio, selamat datang di Lanstok. Terima kasih sudah menyempatkan waktu begitu, Mas Ben. Mas Ben, kalau bicara sedikit soal jazz gitu ya, kita baru saja kehilangan musisi Indonesia gitu, Ireng Maulana. Kalau di mata Mas Ben, Mas Ireng Maulana ini seperti apa? Ya, Mas Ireng ini adalah inspirator bagi para musisi Indonesia, khususnya penyelenggara dari Jazz Festival di Indonesia. Karena pada saat ini sudah ada sekitar 50 titik festival jazz di seluruh Indonesia. Jadi di daerah-daerah itu banyak sekali, termasuk Bekasi itu punya festival jazz. Tapi awalnya ikut duka cita yang mendalam atas wafatnya Mas Ireng Maulana pada dini hari tadi. Tentu saja kehilangan Mas Ireng ini kehilangan pahlawan musik jazz, khususnya untuk penyelenggaraan festival musik jazz, karena Mas Ireng adalah orang pertama yang menggarap jazz festival di Indonesia dengan nama Jack Jazz. Seingat saya tahun 80-an malah digarap itu karena Mas Ireng punya Ireng Maulana Associate. Associate ini adalah satu kelompok pemusik jazz dan juga penggemar musik jazz dan Mas Ireng yang membidani lahirnya Jack Jazz itu melalui lembaga ini yang dibentuk. Sangat berperan besar dalam pergerakan musik jazz di Indonesia sampai akhirnya bahkan mungkin menginspirasi adanya event Java Jazz ini sekarang termasuk itu, dan karena itulah komunikasi dengan Pak Peter Gonta waktu itu intens sekali agar apa yang digarap Mas Ireng ini lebih profesional lagi ke depan. Akhirnya kontak-kontak dengan North Sea Jazz Festival di Belanda dan akhirnya jadilah Java Jazz 12 tahun yang lalu. Itu yang menarik. Jadi kepergian Mas Ireng pasti yang pertama memberikan duka cita itu adalah justru Pak Peter Gonta. Kemudian muncul nama-nama yang lain, itu adalah teman-temannya Mas Ireng Maulana sendiri ikut duka cita itu. Semoga nanti banyak musisi-musisi yang masih muda gitu ya, kemudian terinspirasi dari Mas Ireng, kemudian menghasilkan karya untuk musik Indonesia secara general gitu. Dan kalau kita lihat memang momennya pas juga ya, ini entah sudah diatur oleh yang kuasa karena kepergian juga almarhum, pas dalam momen Java Jazz Festival ini, jadi kemudian ini bisa sebagai satu hal untuk untuk kembali mengingat almarhum itu sendiri dari kepergiannya begitu ya, dan dari semua. Dan rekan-rekan musisi sekarang ini sedang berjuang agar pada tanggal 9 Maret nanti, pas Hari Musik Nasional, Mas Ireng ini dapat penghargaan karena beliau ini di musik jazz memang pahlawannya gitu ya, karena penyelenggaraan Java Jazz ini kan International Jazz Festival dan kalender dunia sebetulnya Java Jazz. Tanpa Mas Ireng mungkin belum ada satu bentuk-bentuk yang sebesar ini, karena waktu itu Mas Ireng membuatnya dengan G2G antar negara, Indonesia dengan kedutaan asing dan musisi asing bisa masuk Indonesia. Itu yang paling menarik sebetulnya. Oke. Ya, bicara soal event internasional Java Jazz ini kemudian dilihat sebagai sebuah event yang memang banyak sekali musisi-musisi dunia melihat ini sebagai sebuah event yang bergengsi gitu. Anda sendiri melihat perkembangannya Java Jazz dari tahun ke tahun seperti apa, Mas Ben? Saya nggak tahu secara persis tepatnya pada tahun berapa, tapi separuh dari usia Java Jazz yang 12 tahun ini, kira-kira 6 tahun yang lalu, Java Jazz Festival ini sudah masuk kalender dunia sebetulnya. Karena itulah tanggalnya selalu sama. Jadi setiap awal Maret pada minggu pertama akhir pekan itu selalu digelar Jazz Festival pada tiap tahunnya. Biasanya kalau sudah seperti itu, musisi asing yang akan masuk ke Indonesia itu selalu akan menuju ke Indonesia gitu. Sehingga pada tahun ini ada event itu. Tahun ini ada Sting, ada David Foster, ada
Eric Bany yang penggemarnya. Idola saya. Jadi kalau ini sering nonton berarti ya? Cerita sedikit, saya mengkoleksi lengkap album-album Eric Bany dari yang fisik sampai dengan iTunes. Jadi saya agak menyesal ketika akhirnya tadi malam David Foster kemudian Eric Bany nyanyi di dalamnya, saya nggak nonton. Mungkin hari ini masih sempat tampil lagi. Semoga malam ini Eric Bany akan nyanyi lagi. Kalau nggak salah sama Sting dia. Sama Sting hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lacak. Mas Benz, kalau tadi ya kita masih sedikit menyoroti tentang perkembangan event Java Jazz ini sendiri dari tahun ke tahun ya. Untuk artis ataupun juga mereka yang tampil, musisi jazz yang tampil yang khususnya dari luar negeri dan juga yang lokal, apakah memang ada peningkatan atau juga ada perbedaan tersendiri dari tahun ke tahun begitu? Setiap tahun selalu ada special guest atau tamu yang khusus dan itu biasanya dijual tiketnya seperti tokohnya, contohnya pada tahun ini di venue-nya David Foster, terus kemudian yang ada Sting, terus ada beberapa artis, kalau nggak salah ada 4 gitu ya, 4 atau 5, itu selalu ada, tiap tahun selalu ada. Patty Austin juga dikenal sebagai salah satu performer yang selalu mengisi di Java Jazz. Iya, tapi tahun ini dia nggak special guest, bukan tamu, karena sudah sering tampil, jadi udah umum gitu ya. Contohnya pada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Stevie Wonder itu ngantrinya setengah mati, dan tadi malam David Foster itu diantri orang. Saya baru tahu setelah menyaksikan bagaimana seorang superstar seperti ini, ternyata David Foster kalau tampil di gala dinner misalnya atau apapun yang sifatnya gala atau yang sifatnya besar itu selalu berbeda. Total, tadi malam, jadi tadi malam itu meskipun dia pakai blazer atau pakai jas gitu. Tapi bercandanya tuh luar biasa sekali dan saya nggak pernah nonton kalau dia di event-event yang sifatnya serius gitu. Luar biasa tadi. Jadi harus nonton, Mas. Betul. Sangat atraktif juga mungkin dengan penonton dan juga pengunjung yang nanti malam masih ada soalnya. Nah itu kalau musisi jazz asing. Tapi kalau yang lokal sendiri bagaimana Mas Benz melihatnya? Yang lokal kebetulan tadi malam saya nonton namanya Dian Pramana Putra dan saya baru sekali ini melihat Dian itu main gitar akustik dengan baik, kemudian sambil menyanyi, dan dia bersama rekan-rekannya yang penyanyi serius dalam tanda petik karena Elva Singers. Jadi biasanya seorang penyanyi pop yang kayak Dian Pramana itu agak canggung kalau dia tampil dengan penyanyi yang sudah sekelas Elvas. Tapi semalam itu santai dan main gitar sambil nyanyi. Saya baru lihat itu dan itu menarik. Penontonnya juga penuh. Kemudian yang semalam juga tampil menarik sekali adalah Glenn Fredly. Barangkali cuman membawakan sekitar 10 lagu tapi 1,5 jam. Komunikasi dengan audiens itu lebih bagus sekali. Dan ada beberapa nomor baru yang dikedepankan. Tapi anehnya penonton tuh udah hafal. Barangkali karena single ini sudah dilepas melalui YouTube, pada akhirnya orang bisa dengar duluan. Gitu ya. Nah ini luar biasanya sebenarnya Java Jazz. Antara di YouTube atau mungkin leak terus kemudian di-download secara ilegal ini jadi satu masalah. Nanti kita ngomongin nanti ya. Mas Ben ya, kami akan segera kembali saja.